Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sobat semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi di channel Ayo Berkebun, channel yang membahas seputar dunia perkebunan. Video kali ini kami akan coba membahas tentang salah satu pupuk. Ini adalah pupuk padat dari Infam. Nah, mungkin di antara sobat ada yang masih asing dengan pupuk yang satu ini, atau di antara sobat ada yang sedang mencari review tentang pupuk yang satu ini. Nah, kita akan coba bahas seperti apa sih pupuk padat Infam ini, bagaimana cara penggunaannya, dosisnya, kandungannya, fungsinya untuk tanaman itu apa saja, dan juga harganya itu berapa. Langsung saja kita coba bahas sobat ya. Kita lihat dulu untuk keterangan yang ada di kemasannya ini. Jadi ini adalah pupuk padat Infam. Ini dari Infam sobat ya. Ini adalah nutrisi dari mineral alam, diberkaya dengan NPK, C organik, dan juga asam humat. Nah, di sini ada keterangan kandungannya. Yang pertama itu ada C organik sebanyak 36,54%. Jadi C itu adalah karbonnya sobat ya. Selanjutnya C per N-nya di sini 18,73%. Kemudian ada NPK-nya di sini 7,85%. Kadar airnya 13,28%. Untuk pH-nya di sini 8,7. Kemudian untuk Fe atau besi totalnya di sini ada 5.311,33 ppm. Untuk besi yang tersedianya itu hanya 526,76 ppm. Selanjutnya ada zincnya di sini 168,10 ppm. Nah, sebelumnya kita bahas dulu sobat ya untuk fungsi dari masing-masing kandungannya ini. Yang pertama itu ada C organik. Jadi fungsinya itu untuk memperbaiki struktur tanah, meningkatkan aktivitas mikroorganisme tanah, membuat tanah lebih gembur, dan mampu menyimpan air serta unsur hara lebih baik. Selanjutnya di sini ada C per N. Jadi C per N ini adalah rasio perbandingan antara karbon dan juga nitrogen. Jadi di sini tertulis C per N-nya itu rasionya itu 18,73, artinya jumlah karbonnya itu sekitar 18,73 kali lebih banyak dibandingkan nitrogen. Selanjutnya di sini ada NPK. Jadi ini merupakan gabungan dari unsur makro sobat ya, unsur hara makro primer. Jadi yang pertama itu ada nitrogen. Jadi fungsi utamanya itu untuk pertumbuhan daun dan juga batang. Selanjutnya untuk fosfat ini memperkuat akar, merangsang pembungaan, dan juga pembentukan buah. Kemudian untuk kalium ini fungsinya untuk meningkatkan kualitas buah, ketahanan tanaman, dan juga memperkuat jaringan tanaman. Kemudian ada Fe atau besi, jadi dia ini berperan dalam pembentukan klorofil, membantu proses fotosintesis, mencegah gejala daun muda menguning akibat kekurangan besi. Selanjutnya ada Seng, fungsinya ini untuk membantu pembentukan hormon pertumbuhan atau auksin, kemudian mempercepat pertumbuhan tunas, mendukung pembungaan, dan juga pembentukan buah. Nah, selanjutnya di sini ada asam humatnya sobat ya, tapi nggak ditulis keterangannya berapa persen untuk kandungannya itu. Jadi fungsi asam humat itu yang pertama membantu akar menyerap unsur hara lebih efisien, kemudian mengurangi kehilangan unsur hara karena tercuci, selanjutnya merangsang perkembangan akar baru, dan juga meningkatkan kesuburan tanah dalam jangka panjang. Nah, untuk kelebihan dari pupuk padat ini, yang pertama itu dia menambah bahan organik tanah, kemudian menyediakan unsur hara makro dan juga mikro sekaligus. Selanjutnya memperbaiki kondisi tanah yang keras atau miskin bahan organik. Dan ini cocok digunakan untuk tanaman buah, sayuran, tanaman hias, maupun tanaman perkebunan sobat ya. Jadi bisa untuk berbagai jenis tanaman. Nah, sedikit catatan di sini karena kandungan NPK totalnya di sini hanya 7,85%. Jadi pupuk ini itu lebih berfungsi sebagai pupuk dasar atau pupuk pendukung. Jadi bukan sebagai sumber utama unsur hara untuk tanaman yang sedang berproduksi tinggi. Jadi untuk hasil yang maksimal itu biasanya tetap dipadukan dengan pupuk NPK atau pupuk spesifik lainnya sesuai fase pertumbuhan tanaman. Nah, di sini untuk keterangannya itu NPK-nya sebesar 7,85%. Jadi tanpa rincian sobatnya berapa persen dari masing-masing NPK-nya itu. Artinya pupuk ini itu lebih berfungsi sebagai pupuk organik mineral yang memperbaiki kesuburan tanah sekaligus menambah unsur hara. Jadi bukan sebagai pupuk NPK berkadar tinggi. Jadi untuk tanaman yang membutuhkan nutrisi besar seperti saat pertumbuhan cepat atau fase berbuah lebat, biasanya masih perlu tambahan pupuk NPK sobat ya dengan kandungan yang lebih tinggi sesuai fase pertumbuhannya. Nah, kemudian sini ada keterangan cara penggunaannya sobat ya. Jadi untuk cara penggunaannya itu dengan cara ditaburkan ke media tanam dengan takaran 1 sendok teh per tanaman. Hindari penaburan dekat dengan batang utama, gunakan secara rutin 2-4 minggu sekali. Nah, jadi untuk cara penggunaannya itu bisa dengan cara ditabur ya sobat ya, bisa juga dengan cara ditugal ataupun dikocor. Nanti akan kita coba praktekkan bagaimana cara penggunaannya. Nah, kemudian untuk waktu aplikasi dari pupuk ini itu bisa diberikan sejak awal tanam ya sobat ya, hingga masa pertumbuhan, karena manfaat utamanya itu adalah menjaga kesuburan tanah dan juga menyediakan hara secara bertahap. Jadi saat tanam itu bisa digunakan sebagai pupuk dasar, kemudian untuk fase vegetatif itu bisa membantu pertumbuhan akar, batang, dan juga daun. Selanjutnya untuk fase generatif itu tetap bisa digunakan untuk menjaga kondisi tanah, meskipun bila tanaman sedang berbunga atau berbuah lebat, tapi sebaiknya dipadukan ya sobat ya dengan pupuk lain yang lebih tinggi untuk kandungan fosfor dan juga kaliumnya. Jadi untuk pupuk padat Infam ini bersifat universal sobat ya, dan juga aman digunakan pada hampir semua jenis tanaman, baik yang ditanam di lahan, polybag maupun dalam pot. Nah, ini udah ada nomor pendaftarannya sobat ya. Ini dari PT Kayuan Infam Indonesia. Selanjutnya untuk harga dari pupuk padat Infam ini yang kemasan 500 gram sobat ya. Untuk harganya itu sekitar 20 ribuan lah kurang lebih.
Jadi dia itu juga ada kemasan yang 1 kilogram. Untuk yang 1 kilogram itu harganya sekitar 30 ribuan kurang lebih. Nah, kalau sobat ingin membelinya mungkin bisa langsung cek keranjang yang ada di pojok di bawah video ini, atau di deskripsi video ini juga ada lampiran tautannya biasanya. Jadi harga itu juga tergantung dari akun sobat biasanya, karena biasanya ada diskonnya juga sobat ya. Jadi sobat klik aja di situ, nanti akan langsung diarahkan ke aplikasi Shopee. Nah, sekarang kita coba lihat ya sobat ya, seperti apa sih pupuk padat Infarm ini. Jadi itu berbentuk butiran sobat ya, berwarna hitam seperti ini, butiran bulat tuh. Ini kita coba larutkan ke air sobat ya. Tuh, jadi berwarna hitam seperti ini, agak lambat ya sobat ya untuk larutnya itu, karena bentuknya itu padat, dan warna hitam ini biasanya itu dari asam humatnya. Nah, sekarang kita coba praktekkan sobat ya bagaimana cara penggunaan pupuk padat Infarm ini. Tadi itu dosisnya sekitar 1 sendok teh untuk satu tanaman. Jadi untuk yang ditaburkannya itu disesuaikan juga dengan ukuran tanamannya. Jadi jika tanamannya itu semakin besar, yang ditaburkan itu semakin banyak. Misalnya untuk tanaman ukuran segini sobat ya nih. Ini bisa dengan cara ditabur aja di sekitar batang tanamannya. Jadi jangan dekat-dekat dengan batangnya sobat ya, sekitar 10-15 cm dari batang tanamannya itu. Langsung tabur aja sini. Kemudian untuk cara selanjutnya itu bisa dengan cara ditugal. Jadi ditugal itu adalah membuat lubangnya sobat ya di sekitar batangnya itu. Buat lubang seperti ini, kemudian pupuknya itu dimasukkan ke lubangnya seperti ini. Selanjutnya ditutup di lubangnya itu. Jadi bisa dibuat beberapa titik ya sobat ya. Misalnya ada 3 lubang di sini, 1, 2, 3 seperti itu. Jadi bisa dengan cara ditabur dan juga ditugal. Selanjutnya juga bisa dengan cara dikocor. Kita coba praktekkan sobat ya. Nah, untuk dengan cara dikocor itu dosisnya sekitar 1-3 gram per liter air. Nah, di sini ada ember dengan kapasitas air sekitar 8 liter. Jadi kita gunakan dosis saja sekitar 16 gram ya sobat ya. Kita pakai 2 gram aja per liter air atau sekitar 16 gram. Kita kira-kira aja karena nggak bawa timbangan. Sekitar segini, kemudian bisa sobat aduk sampai rata. Ini yang tadi kita tuang aja sobat ya. Ini untuk larutnya itu agak lemah sobat ya, karena bentuknya itu padat atau butiran. Nah, anggap aja ini sudah larut dengan sempurna sobat ya. Jika sudah larut dengan sempurna seperti ini, bisa sobat kocorkan ke perakarannya atau media tanamnya. Misalnya ini tanaman seukuran ini. Nah, untuk tanaman yang sekitar ukuran segini sobat ya nih. Ini sekitar 100-150 ml aja yang dikocorkannya itu. Jadi kocorkan ke sekitar batang tanamannya aja. Jangan terkena batangnya langsung sobat ya. Seperti ini. Jadi untuk yang dikocorkannya itu semakin besar tanamannya, semakin banyak yang dikocorkannya itu. Jadi tinggal sobat kira-kira aja disesuaikan dengan ukuran tanamannya. Ya, kurang lebih seperti itu untuk cara penggunaannya. Nah, itu dia sobat sedikit penjelasan tentang pupuk padat Infarm ini. Jadi jika di antara sobat ada yang sedang mencari pupuk untuk tanaman kesayangan sobat, ini bisa untuk berbagai jenis tanaman dan juga dengan manfaat yang sudah disebutkan tadi. Mungkin sobat bisa menggunakan pupuk padat Infarm ini sobat ya. Sobat mungkin bisa membelinya di toko-toko pertanian terdekat, mungkin sudah ada yang menjualnya. Atau sobat juga bisa membelinya secara online di marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, TikTok atau yang lainnya. Atau sobat bisa langsung cek keranjang yang ada di pojok di bawah video ini. Atau di deskripsi video ini juga ada lampiran tautannya. Nah, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.